Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siti Rukmini Nugrahaini dengan NIM 12020909092. Di sini saya bersama rekan saya yakni Rima Mena Soneta, Rina Marlina, Romi Atika Sari, dan Ziana Iqmal Ma'asyi. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Perkembangan Kepribadian Guru dengan dosen pengampu yakni Bapak Alvin Yanuar MOR. Di sini kami kelompok 1 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Guru Menunjukkan Sikap Etos yang Tinggi dan Guru Menunjukkan Tanggung Jawab yang Tinggi. Semoga teman-teman menyimak apa yang kami sampaikan, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada kelompok kami. Belum ke materi inti, kita ketahui dulu apa dan siapa itu guru. Guru secara etimologis yaitu sering disebut sebagai pendidik. Dalam bahasa Arab, guru adalah mudaris, muallim, murabi, dan muadib yang memiliki arti sama tetapi berbeda karakteristik. Bahkan guru ada penyebutan sendiri dalam agama Islam yaitu ustadz atau ustadzah. Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa guru adalah pendidik yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal maupun non-formal. Menurut bab 9 pasal 39, guru adalah tenaga pendidik profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lalu tadi kan guru berasal dari bahasa Arab. Yang pertama adalah murabi. Murabi mengisyaratkan bahwa guru adalah yang memiliki sifat robani, yang artinya bijaksana, bertanggung jawab, terus memiliki kasih sayang terhadap siswa, dan mempunyai pengetahuan tentang Rob atau Tuhannya. Lalu yang kedua ada mu'alim. Mu'alim mengartikan bahwa guru adalah orang yang berilmu, bukan hanya ilmu secara teoritik, tetapi mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada muadib. Muadib memiliki pengertian integrasi antara ilmu dan amal. Lalu pengertian guru secara terminologis. Guru sering diartikan sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan perkembangan seluruh profesi siswa, baik potensi kognitif, afektif, maupun potensi psikomotorik. Lalu pengertian guru secara normatif. Guru adalah mereka yang bekerja di sekolah atau madrasah dengan tugas mengajar, membimbing, melatih para siswa agar mereka memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi secara umum guru adalah orang yang mengajari orang lain atau kelompok orang, baik di lembaga formal maupun non-formal. Guru itu berbeda dengan dokter. Jika dokter salah mendiagnosis, maka yang akan terkena dampaknya itu hanyalah pasien itu saja. Tetapi jika guru salah memberikan sebuah pengajaran atau ilmu, maka berdampak pada dalam satu kelas, dan dalam satu kelas itu bisa menyebar luas ke dalam satu sekolah, bahkan ke dalam seluruh lapisan masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etos. Apa sih etos itu? Secara etimologi, etos berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang memiliki arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Sedangkan secara terminologi, kata etos mengalami perubahan makna yang meluas. Digunakan dalam 3 pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama, suatu aturan umum atau cara hidup, yang kedua, suatu tatanan aturan perilaku, yang ketiga, penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku.
Dalam pengertian lain, etos dapat diartikan sebagai tumbuhan yang berkehendak atau berkemauan yang disertai semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang positif. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Romia Tigasari. Di sini saya izin melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni mengenai definisi tanggung jawab. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya mengenai bagaimana sih menunjukkan sikap tanggung jawab yang tinggi dalam bekerja, kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari tanggung jawab itu. Nah, definisi dari tanggung jawab itu menurut Widagdo tahun 1999 mengatakan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perilaku ataupun tindakan, baik itu secara sengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian menurut Ismail Roji Al-Faruqi dalam Muhmidayeli tahun 2008 memandang bahwasanya tanggung jawab itu merupakan anugerah ilahi yang dibawa sejak lahir. Kemudian sifatnya itu bersifat universal, artinya sebagai persiapan diri untuk melakukan misi kemanusiaan. Nah, yang selanjutnya definisi tanggung jawab itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu artinya menanggung semuanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya segala sesuatu yang bisa dituntut, artinya bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang berani mengambil resiko atas segala sesuatu yang akan menjadi tanggung jawabnya. Nah, tentu orang yang bertanggung jawab itu harus jujur kepada dirinya sebelum jujur kepada orang lain. Selanjutnya, orang yang bertanggung jawab itu harus memiliki sikap yang adil, bijaksana, tidak pengecut, dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab tersebut, pihak yang ada pada kepentingan tanggung jawab itu pasti akan selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya itu gitu, bagaimanapun kondisinya gitu. Kemudian penanggung jawab itu adalah seseorang yang tentunya rela berkorban, baik itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Nah, terus yang selanjutnya, tanggung jawab itu bila dikatakan dalam Islam, tentu tanggung jawab itu merupakan sebagai lambang dari tingginya derajat seseorang gitu. Nah, kita sebagai manusia, yakni sebagai makhluk yang bertanggung jawab, kelak di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, apa aja sih yang akan dimintai pertanggungjawaban itu? Salah satunya yaitu segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang menerimanya gitu ya. Yang kedua yaitu segala aturan yang telah mereka adakan. Yang ketiga, segala perbuatan yang telah mereka kerjakan. Dan yang keempat adalah segala janji yang telah mereka ikrarkan. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya materi mengenai menunjukkan sikap etos yang tinggi dalam bekerja akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Nah, pembahasan kali ini mengenai guru menunjukkan sikap etos kerja yang tinggi. Nah, di sini sebelumnya oleh teman saya telah dibahas apa itu pengertian guru, pengertian etos kerja. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai etos kerja itu sendiri. Nah, menurut Clifford, bahwa etos kerja adalah sikap hidup mendasar terhadap diri dan dunia yang terpancar dari kehidupan. Etos adalah aspek evaluatif yang bersifat menilai. Etos kerja dengan demikian adalah sikap mental atau cara diri dalam memandang, kemudian mempersepsi, menghayati, dan menghargai sebuah nilai kerja. Kemudian, etos kerja ini dimiliki seorang guru akan mempengaruhi semangat, kualitas, produktivitas kerja yang dilakukannya. Nah, etos kerja juga dapat membentuk semangat transformatif, sebuah semangat yang selalu berusaha mengubah keadaan menuju kualitas hidup yang lebih baik. Jadi yang dimaksud dengan etos kerja itu sendiri adalah semangat atau cara
cara hidup yang dilakukan dengan semangat untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, semangat di sini juga bukan hanya semangat saja, tetapi dilandasi dengan keyakinan, percaya diri, dan juga bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, agama kita memiliki pandangan sangat positif terhadap etos kerja dalam agama. Dikatakan bahwa kerja bukan semata-mata untuk kerja, titik kerja murni proven. Proven ini adalah memenuhi hajat hidup manusia, bukan hanya perilaku duniawi atau sekadar mengejar gengsi dan gaji. Nah, di sini akan timbul juga kesadaran kerja. Nah, kesadaran kerja menurut agama berlandaskan semangat tauhid dan tanggung jawab ketuhanan. Semua aktivitas keseharian kita itu harus diniatkan dan diorientasikan atau diarahkan sebagai bentuk ibadah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nilai kerja yang paling baik bukan hanya pada segi kuantitas, tetapi juga mengedepankan aspek kualitas. Jika kerja adalah ibadah dan status hukum ibadah adalah wajib, maka pada dasarnya bekerja juga adalah wajib. Nah, oleh karena itu, bekerja menjadi guru selain menjalani profesi, juga menjalani kewajiban kita sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kewajiban ini bersifat individual atau bersifat pribadi, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, hal ini berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban amal perbuatan juga bersifat individual. Nah, karena individu yang bersangkutanlah yang kelak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi, ketika kita melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu bersifat ibadah dan ibadah adalah hukumnya wajib, maka ketika kita menjadi seorang guru dan melakukan pekerjaan itu dengan orientasi dan arahan atau etos kerja yang tinggi, maka itu langsung ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita melihat contoh pada sejarah, contoh etos kerja yang dilakukan oleh para sahabat atau oleh Nabi sendiri pun itu ada. Nah, jika kita melihat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki etos kerja yang paling tinggi atau yang sangat tinggi. Hal ini terbukti sejak beliau berusia 12 tahun, beliau sudah mulai terjun pada bisnis yang dikenalkan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, pada awal perjalanan bisnisnya, beliau melakukan perjalanan bisnis ke Syam, negeri yang saat ini meliputi Suriah, Yordania, dan Lebanon. Kemudian ketika Nabi berusia 17-20 tahun, Nabi mulai mandiri dalam berbisnis dan bersaing dengan pemain-pemain senior dalam perdagangan regional. Nah, kemudian ketika beliau usia 20-25 tahun, ini merupakan puncak keemasan bisnisnya. Hal ini terbukti dengan terpikatnya seorang konglomerat Mekah yang bernama Khadijah binti Khuwailid yang kemudian menjadi istrinya. Selain sebagai pekerja keras, beliau pun memberikan penghargaan kepada orang lain yang memiliki etos kerja yang tinggi. Seperti dinyatakan dalam sebuah kisah, dikatakan bahwa suatu hari beliau berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari yang tangannya melepuh dan kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Nah, ketika beliau melihat hal itu, beliau bertanya kepada Sa'ad. Beliau bertanya, "Kenapa tanganmu, Sa'ad?" Nah, kemudian Sa'ad pun menjawab, "Wahai Rasulullah, tanganku seperti ini karena saya mengolah tanah dengan cangkul untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Seketika itu beliau mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya. Seraya berkata, inilah tanah yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Nah, dalam kisah ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sangat menghargai kepada orang-orang yang melakukan etos kerja yang tinggi. Bahkan dikatakan pada cerita tersebut bahwa tangan tersebut tanah yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Nah, dari kisah tersebut menunjukkan bahwa betapa besarnya penghargaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, termasuk menjadi guru
selama tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan agama, balasannya adalah surga. Sedemikian besarnya penghargaan beliau sampai-sampai dalam cerita tersebut beliau Nabi Muhammad SAW mencium tangan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari yang melepuh dan gosong. Jadi saat berbicara mengenai etos kerja, beliaulah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pantas dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan etos kerja yang paling tinggi. Nah, kemudian berbicara mengenai etos kerja beliau Nabi Muhammad sama artinya dengan berbicara bagaimana beliau menjalankan peran-peran dalam hidupnya beliau. Nah, selain berperan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan pemimpin negara juga, beliau berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Kemudian muncul sebuah pertanyaan dalam pembahasan kali ini mengenai lalu bagaimana diri kita, yaitu yang berprofesi sebagai guru atau pendidik. Nah, apakah bisa menerapkan etos kerja yang tinggi? Tentu, ini sangat bisa. Karena kita sebagai pendidik tidak bisa untuk bermalas-malasan, untuk membuang-buang waktu. Karena kita sebagai pendidik harus memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik. Nah, kemudian kita sebagai pendidik yang memiliki etos kerja yang tinggi harus menjalankan tugas profesinya dengan penuh kondisi kedisiplinan, kemudian dengan datang tepat waktu, serta menjalankan tugas dengan penuh antusias dan tanggung jawab. Etos kerja guru dapat ditunjukkan atau dapat dilihat pada sikap-sikapnya saat menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik. Nah, guru yang memiliki etos kerja yang tinggi akan memiliki sifat-sifat yang dapat melandasi guru sebagai guru yang memiliki etos kerja yang tinggi. Yang pertama, ketika guru memiliki etos kerja yang tinggi, sikap-sikapnya yaitu yang pertama bersikap benar dan bertanggung jawab. Benar dan tanggung jawab di sini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam melakukan kinerja atau kerja dalam profesi sebagai guru. Karena ketika guru yang melakukan kebenaran dan juga melakukan pekerjaan itu dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah sikap berani dan kesatria. Nah, artinya di sini guru mengambil keputusan secara berani. Nah, mengambil keputusan di sini sebelumnya bukan hanya mengambil keputusan secara semata-mata, tetapi telah dipikirkan secara matang-matang. Kemudian sikap yang ketiga adalah murah hati dan mencintai. Nah, di sini adalah poin penting dalam etos kerja yang tinggi, yaitu murah hati dan mencintai. Di sini murah hati dan mencintai adalah hal yang sangat urgen dalam melaksanakan profesi guru, karena ketika guru mencintai dan murah hati kepada peserta didik atau kepada aspek yang lainnya, maka akan terbentuk tujuan yang akan dicapai. Nah, mencintai di sini yaitu mencintai kepada peserta didik seperti mencintai kepada anaknya sendiri ketika mendidik. Kemudian yang keempat adalah sikap santun dan hormat. Nah, di sini ditunjukkan etos kerja guru baik itu kepada murid, baik itu kepada sesama guru ataupun tingkatan yang lebih tinggi dari guru. Kemudian yang kelima adalah bersikap tulus dan sungguh-sungguh. Nah, ini pun sama, tentu poin yang sangat penting dalam etos kerja yang harus dilakukan oleh guru, tulus dan sungguh-sungguh. Dengan ketulusan seorang guru, maka akan dirasakan oleh diri siswa, dan diri siswa pun akan meneladani sikap tulus dan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh guru. Sedangkan sungguh-sungguh di sini dapat ditunjukkan dengan bagaimana cara guru dalam mengajar, bagaimana cara guru dalam memenuhi kedisiplinan, bagaimana cara guru dalam mengelola pendidikan di kelas agar efektif. Kemudian yang terakhir adalah sikap mengabdi dan loyal. Nah, berbicara mengenai loyal atau loyalitas dapat dilakukan oleh siapapun. Begitupun dengan seorang guru. Seorang guru dapat melakukan loyalitas dalam melakukan suatu pekerjaannya. Nah, di sini dalam berbicara mengenai loyal yang dilakukan oleh seorang guru adalah wujud tanggung jawab seorang guru terhadap tugas
tugas dan fungsinya sebagai pendidik, dan juga harus mampu membangkitkan dan juga memotivasi siswa dalam proses belajar dan mengajar. Jadi, etos kerja yang dapat ditujukan guru yang pertama adalah tadi bersikap benar dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, berani dan kesatria. Ketiga, tulus dan mencintai. Keempat, bersikap santun dan hormat. Yang kelima adalah tulus dan bersungguh-sungguh, dan yang terakhir adalah mengabdi dan loyal. Kemudian menurut Toto Tasmara, bahwa etos kerja ini berhubungan penting dengan beberapa hal. Yang pertama adalah berhubungan penting dengan orientasi ke masa depan, yaitu segala sesuatu itu direncanakan dengan baik waktu, kondisi untuk ke depan agar lebih baik dari hari kemarin. Kemudian yang kedua adalah menghargai waktu. Dengan adanya disiplin waktu merupakan hal yang sangat penting guna efisien dan efektivitas dalam bekerja. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab, atau tanggung jawab yaitu memberikan asumsi bahwa pekerjaan adalah merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dan dengan ketekunan dan kesungguh-sungguhan. Kemudian yang keempat adalah hemat dan sederhana. Maksudnya yaitu sesuatu yang berbeda dengan sif hidup boros, sehingga bagaimana pengeluaran itu bermanfaat untuk ke depan. Kemudian yang kelima adalah persaingan hebat. Maksudnya yaitu dengan memacu diri agar pekerjaan yang dilakukan itu tidak mudah patah semangat dan menambah kreativitas diri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan guru menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Guru sebagai profesi pendidik dituntut memiliki tanggung jawab yang tinggi. Adanya rasa tanggung jawab menunjukkan bahwa seseorang menjalankan suatu tugas atau kewajiban profesional. Dalam dunia pendidikan, rasa tanggung jawab yang tinggi disebut akuntabilitas. Akuntabilitas dipandang sebagai alat kontrol dalam pekerjaan pendidikan pada umumnya dan dalam perencanaan pendidikan khususnya. Guru yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan merasa bertanggung jawab atas materi pembelajaran yang disampaikannya kepada siswa sesuai dengan kurikulum. Masuk tepat waktu, menjalankan tugasnya dengan baik sebaik-baiknya. Selalu berusaha untuk mengingatkan kompetensi dan kecakapan. Demikian juga guru yang bertanggung jawab akan mengajar dengan persiapan yang baik sebelum dan sewaktu masuk kelas, dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan dia ajarkan. Tanggung jawab di sini bukan berarti memberi materi seperti menyuapkan makanan ke mulut anak kecil, tetapi bertanggung jawab mengondisikan proses belajar. Guru bertindak sebagai fasilitator, mediator, dan menciptakan murid sebagai subjek belajar tanpa mengabaikan kegiatan guru sebagai pembelajaran sebagaimana yang diungkapkan Gagne dan Briggs. 1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa. 2. Menjelaskan instruksional yang harus dicapai. 3. Mengingatkan kompetensi prasyarat. 4. Memberikan stimulus. 5. Memberikan petunjuk belajar. 6. Memunculkan penampilan kompetensi dan keterampilan siswa. 7. Memberikan umpan balik. 8. Menilai penampilan siswa. 9. Menyimpulkan materi yang telah disampaikan kepada siswa. Meskipun tugas guru memang bukan 100% mengajar, namun pekerjaan mengajar adalah pekerjaan utama dan harus dilaksanakan secara profesional. Tujuan yang hendak dicapai seorang guru profesional harus jelas dan transparan.
ia harus menjalankan prosedur dan mekanisme yang tepat dan akurat sehingga hasil pekerjaannya kelak bisa memberikan kepuasan bagi pihak-pihak terkait. Rasa tanggung jawab dan mencapai tujuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang harus bertanggung jawab atas hasil yang hendak dicapai dan dapat memuaskan semua pihak. Mengapa guru harus bertanggung jawab? Jawabannya jelas, karena ia dituntut untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, yaitu insan yang berbudi luhur, berperilaku baik, dan berprestasi. Sebagai pribadi yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam pembelajaran, guru harus memiliki seperangkat kapabilitas yang antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki tanggung jawab sepenuhnya dan memahami pekerjaannya dengan jelas. 2. Memiliki kualifikasi untuk mengerjakan tugas pembelajaran. 3. Memiliki kewenangan yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam pembelajarannya dalam paradigma baru pembelajaran. Guru harus menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menarik, aman, nyaman, dan kreatif. Dengan kondisi ini, siswa akan merasa senang mengikuti proses pembelajaran. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam pembelajaran guru harus memperhatikan beberapa hal antara lain. 1. Mengurangi metode ceramah yang monoton dan tidak menarik bagi siswa. 2. Memberi tugas yang berbeda bagi setiap siswa sesuai dengan. 3. Mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan serta disesuaikan dengan mata pelajaran. 4. Memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran sehingga lebih bervariatif. 5. Menghubungi spesialis bila ada peserta didik yang mempunyai kekhususan. 6. Menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan laporan. 7. Memahami bahwa siswa tidak berkembang dalam kecepatan yang sama. 8. Mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap siswa belajar dengan kemampuan masing-masing pada setiap pelajaran. Dan 9. Mengusahakan keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.